hormati Pak Ketua Umum DPP Persadi, terima kasih. Alhamdulillah beliau sempat kesini pertama dan yang dikunjungi beliau Pak ya dalam rangka konsolidasi Pak ya. Oke, tepuk tangan dong. Yang paling penting ya. Kepada beliau Pak ya, silakan. Terima kasih Pak Adani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya bisa hadir dengan saudara-saudara saya di NTB semuanya dengan organisasi kepolisian dan seluruh pengurus DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama saya mohon maaf juga menjadi dalam waktu tadi untuk bisa hadir ke sini. Jadi artinya saya ingin sekali setiap kunjungan saya itu saya ingin ketemu sama semua teman-teman sebenarnya ya. Karena dengan pasca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 peranan itu udah nggak ada lagi. Jadi artinya kita menjadi anggota dan menjadi anggota juga itu akan menjadi apa namanya nggak menarik lagi ya. Dulu ada STR, ada ST segala macam. Nah, Pak Denny ini teman-teman mengajak saya kembali ke profesi. Dari dulu kalau saya sudah ditugaskan itu totalitas gitu. Ini sanggup kan dengan harinya saya di DPP gitu kan. Nah sekarang saya ditampuknya di Persadi ini. Nah kita mencoba ya sebenarnya menerobos satu kekuatan yang ada di diri kita sebenarnya. Nah model ini mau saya coba bangun. Nah jadi sehingga saya mau model seperti apa ke depan. Sekarang kita lihat nih, kita punya dua profesi nih. Ini kita ini ada Pak Arul nih, Pak Arul kan wakil ketua PTKes. Saya sekarang pengurus PTKes, pengurusnya. Saya nggak pernah masuk di cawe-cawe di dalam menjadi pimpinan Pak. Kita lah. Bapak Ibu harus paham ya, kenapa tenaga gizi itu keluar dari direktur gizi saya pertahankan ini. Dia ada nggak? Yang ada di undang-undang itu tenaga kesehatan dan tenaga medis ya kan? Ada nggak tenaga gizi? Nggak ada. Nah kita lihat di sini jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga gizi, bayangkan ya. Sekarang saya tanya, mana yang paling besar gizi sama kesehatan? Ya, yang paling besar adalah tenaga gizi. Yang paling besar pertama kali bicara pangan. Ya. Jadi artinya saya tanya sama orang John Hopkins University, datang dia ke Kemenkes. Pak Dodi, dulu masih ada namanya dirjen isi kesehatan ibu dan anak. Iya kan? Apa dibilang? Di dunia ini Anda hebat nih, Anda bisa ada namanya dirjen gizi kesehatan ibu dan anak. Oh ya, sekarang sama sekali nggak ada lagi kata-kata gizi di Kemenkes. Kan saya bilang sama Bu ini, Pak Dodi, kalau saya keluarkan kata-kata gizi di Kemenkes itu, coba jelaskan sama saya akan ngomong Pak Miges. Oke Bu, saya cerita dulu ya Bu, sedikit aja. Yang namanya pangan itu, ya pangan, makanya orang pertanian itu nggak mau pangan, ya itu bahasa Inggris itu agriculture, makanya bikin pertanian. Jadi ada pangan pertanian. Agriculture itu yang dikategorikan sebagai ada ternak macam-macam lah di situ, semua jenis. Ya itu ceritanya kecil. Nah jadi sehingga kalau pangan kita nih di satu NGW ini nggak mandiri, apa pertama kali yang berdampak? Kesehatannya itu apa gizinya? Gizinya dulu. Nggak kesehatan, itu yang kita yang salah nih teman-teman. Ya kan? Jadi artinya kalau pada saat kita ngomong pangan, dampak pertamanya itu adalah gizi. Ya, dia nggak ada pangan. Coba kita bayangkan dulu, kenapa sekarang itu terjadi? Adalah kekurangan gizi kronik. Kenapa mesti terjadi? Adalah karena gizi akut. Di kesehatan apa yang terjadi?
mobilitas, kesehatan kan? Kalau mortalitas ya udah lagi kan, selesai kan bisa begini kan. Stunting apa namanya? Disabilitas. Jadi artinya pangan, gizi, kesehatan. Kalau gizi hilang nih, yang hilang adalah sumber daya manusia yang kita punya. Betul kan? Gizi ngomong tentang apa? Sumber daya manusia. Dan memang Bapak Ibu, kekurangan zinc aja tuh di NTT dulu sumbing, kekurangan lithium aja rontok, kekurangan vitamin A buta. Besarnya kesehatan itu udah sakit. Anak wasting kasih dia LTF, kasih dia F75 kali itu yang mendatangkan praktik. Makanya nggak berhasil loh, ya kan? Saya 6 tahun bertarung di Kemenkes menjelaskan itu dengan para dokter-dokter yang ada di dalam itu. Jadi artinya Bapak Ibu, ya, kalau kita bercerita tadi pangan, gizi, kesehatan, dah kita lihat ya. Jadi artinya Bapak Ibu, Indonesia gelap sekarang. Kita akan menuju ke mana tuh? 2045. Ya. Indonesia emas, stuntingnya 5%. Ya. Paham di sini nih, Bapak Ibu. Kita nggak paham di sini. Siapa sih yang namanya tenaga gizi itu? Pertama adalah nutrisionis. Soal bidang gizi, undang-undang lulus informatika gizi, sarjana terapan gizi, sarjana gizi, magister gizi, doktoral gizi, Kemenkes itu. Dietitian siapa? Nah itulah dietitian. Ya. Nomor 22 itu baru dalam standar profesi dietitian. Makanya ribut nih, bagaimana mau bikin profesi kan? Tahu nggak? Nutrisionis mau bikin profesi lagi kan? Seru dah pokoknya. Ya, Poltekkes menghasilkan pendidikan gizi kan? Menghasilkan kan? Ibu yang pendidikan sekolahnya menghasilkan pendidikan gizi kan? Pernah nggak kita pikir mereka karir ini? Sampai kemana tuh mereka? Dibiarin kan? Sekarang pernah nggak ibu merasa jabatan fungsionalnya ini emang manfaat jabatan fungsionalnya? Itu kalau mau namanya OP, saya nggak mau dosa itu ya. Saya akan berjualan juga bisa-bisa ya. Ini kita tinggal sini. Sekarang orang rumah sakit saya tanya lah, ada rumah sakit nggak sini? Ada kan? Jabatannya apa Bapak Ibu? Dietitian kan? Diakui negara kan? Diakui ya? Nggak diakui Pak. Nih, persat itu udah dibikin semua tuh. Udah jadi, semua jadinya, dah jadi semua. Ya, perjuangan hebat nih kan, dilata siang malam saya lihat kan. NA, di semua kurikulum nih semua nih ada di semua nih. Ini siapa parah nih depan IG ya Bapak Ibu. Sekarang tanggung jawab kolegium. Kurikulum dengan profesi nutrisionis, tidak ada kurikulum. Kurikulum bidang bridging, nutrisionis, asesmen proses nutrisi yang besar. Udah pindah negara kan? OP kan jadi aman nih, gak tanggung jawab lagi, yang seperti tadi. Jadi sehingga pada saat kita mau masuk di sini, ya aman nih. Nah sekarang caranya, kolegium itu siapa? Orang-orang yang tidak boleh berafiliasi dengan OP, harus dia mandiri. Sanggup nggak dia buat ini? Kalau tanpa kita nih, nggak sanggup. Makanya sekarang saya ingin bikin model nih sama teman-teman. Karena saya udah bebas kan. Kalau dulu kan saya kejar KPK nih. Sekarang kan saya bebas. Polisi saya punya anggota 53.000 di Indonesia. Ya, jadi dalam konteks di sini. Ya. Nah, sekarang apa nih kita lihat? Di sini nih, organisasi profesi kita harus bisa melihat di sini. Semua mana yang namanya nutrisionis, mana yang dietitian, mana yang ini. Ini saya perlukan Bapak Ibu. Saya ini sebenarnya nggak paham nih, ya. Karena saya nggak pernah masuk di sini, nggak paham saya. Bapak Kaji gimana Pak? Lihat mahasiswa tamat dia mau kemana tuh? Bingung kan? Keluar kan dia, kerja susah,
Badan Gizi Nasional diminta langsung Pak Dadan. Pak Dadan, saya minta 30.000 ahli gizi ya. Mana standarnya? Sama kan kalau misalnya stunting dulu teman-teman puskesmas banting tulang kan. Nah, berapa banyak sih ahli gizi di Indonesia nih? 42.000. Banyak apa? 784 yang punya STR kan itu. Ini kan nasional nih. Saya datang ke sini ingin tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu. Kalau dosen, dia tenang aja, itu nggak apa-apa. Bapak jabatannya apa? Dosen kan? Gak pernah mikir tuh kalau jabatan dosen kok jalurnya dia dididik. Gak pernah mikir. Saya jabatan saya struktural, gak pernah saya harus pakai anak ini, gak pernah. Sekarang yang nutrisionis, praktis juga waktu 2 hari. Dosa ya. Zolim gitu. Itu dosa saya. Saya akui itu, saya belum di masjid untuk saya masih hidup. Kalau di dalam masa nanti akhirat ditanya sama Allah, kamu pemimpin di sini? Iya. Itu penderitaan terus dipikirin tidak? Sekarang harusnya itu tugasnya Pak Yuk. Ya, sama teman modal nih. Jadi lulusan Bapak ini daftar ke situ. Kita lagi ngomong KTA tadi kan, Bapak Denny. Oke, kita formatkan apa nih, kartu anggota nih. Dia bilang ngapain lagi lu pendidikan KTA? STR, seumur hidup, SIP, terserah saya. Nutrisionis ini di profil jabatan fungsional itu cuma ada nutrisionis, nggak ada nutrisionis Pak. Pasti sedih kan semua tuh. Bukan, kalau hebat pasti itu luar biasa. Sekarang kita mau ngomong nih nutrition sama nutrition. Apa perbedaan nutrisionis sama nutrition? Kasih dong nama saya, diajarin dulu. Tahu Bapak Ibu, nutrisionis itu nggak bisa sampai utama Bapak Ibu. Nutrition itu sampai utama. Utama itu Bapak Ibu, pensiun sampai 65 tahun. Itu bergengsi itu. 3 jabatan utama di meja Bapak Prabowo ini sekarang itu adalah perawat utama. Ya. Yang kedua bidang utama. Yang ketiga sanitarian utama Bapak Ibu. Profesi gizi paling tua nih, boro-boro utama Pak. Di semalam ada nggak ada. Tapi ada celah di sini. Udah saya ngomong sama Dijen Nakes, sama Menpan RB, sama BKN. Dia bilang, tuh 20 jabatan fungsional dengan ruang lingkup bidang keuangan menjadi 4 jabatan bidang keuangan. Jadi 4 jabatannya. Melihat ini nih, ini peluang yang ada. Kalau mau bikin jabatan di sistem sendiri, sekarang itu moratorium Bapak Ibu. Sampai kiamat pun nggak akan bisa. Kalau udah moratorium, ini kalau ini bicara Bapak Ibu, ada yang berani selingkuh di sini Bapak Ibu, ditangkap KPK Bapak Ibu. Karena ada state bahwa jabatan fungsional itu moratorium. Seperti pendirian prodi yang baru itu moratorium Bapak Ibu. Jangan main di situ. Main di situ ngebuka, dia bisa masuk. Pada saat moratorium pasti ada pengakuan. Nah, jadi pangkat kita yang awalnya yang diakui kalau mau jadi ASN nih, ya pangkatnya tuh ahli pertama itu puncaknya 5 dia, golongan awalnya 3A. Berarti dia bisa berisi 10 tahun gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang nutrisionis nih, yang bekerja di puskesmas kecuali di kabupaten bisa bagian ya. Tapi yang puskesmas Bapak Ibu sekarang kok nggak bisa sih bagian puskesmas? Nah tugas Pak Denny. Pak Denny kenapa nggak bisa Pak Denny? Karena kan juga udah kan? Nah, Pak Ibu tahu kenapa Pak? Di kekurangan persalinan kita Pak, cuma di 2 kekurangan kita. Pertama kita harus empati dulu. Ini saya ajarin, kita harus empati. Jadi kalau kita jadi pimpinan, mau sampai ke puncak pimpinan itu kita empati. Makanya saya datang ke sini nih. Saya ingin mencari empati teman-teman. Berapa orang yang puskesmas sudah mentok, dia pasti akan pindah
ke instansi lain dan pasti akan pindah ke jabatan lain. Nomor 2, kita adaptasi dulu bagaimana situasi Persabi setelah pasca Undang-Undang 17 2023 ya. Yang ketiga, ini kita kerja tim. Maka saya minta teman-teman DPP, DPD, DPC, kita kerja tim ya. Jadi tim bisa masuk. Yang kedua, nanti komunikasi, relasi musik ya. Dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan. Jadi untuk menjadi seorang nomor 1 di atas kepemimpinan, dia harus melakukan ini semuanya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf, itu aja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nanti mungkin bisa mengulang lagi Pak ciri-cirinya. Kita ini kan sedang melemahkan gitu nomor 17 ini gitu ya. Nah nanti bagaimana Bapak itu bisa menguatkan teman-teman supaya tetap bangga dengan persaingan kita gitu. Kemudian nanti kami juga sedang mengembangkan baseline data untuk satu pintu Pak Ketum. Nanti kita bisa tahu berapa D3, berapa D4, berapa D1, jenjang kita tahu juga berapa datanya masih aktif, SDM-nya persen dan ini berapa yang SDM-nya belum seumur hidup dan lain-lain, nanti kita ketahui dari situ. Nah kemudian ini permasalahan juga untuk teman-teman dari gizi. Yang pertama kita itu sekolah gitu ya. Yang kedua sudah sekolah yang disuruh milih lagi gitu ya, jenjangnya yang mana mau nutrition. Sekarang nutrition sudah muncul sekolahnya ya Pak. Nah ada pertanyaan ngapain? Karena kita udah berjalan nutrition juga Pak. Nah itu terkait juga dengan yang tadi termasuk tugasnya tadi adalah banyak teman-teman untuk puskesmas untuk naik ke alinia media ya. Itu susah kan, harus pindah, dan namanya pindah rumah butuh banyak pengorbanan dan yang kita mengoyongan mental dan lain-lain. Nanti mungkin bisa diberitahukan, saya ingatkan lagi Pak, apa sih yang harus kita lakukan kalau mengadvokasi seperti apa, kemudian kegiatannya kegiatan seperti apa. Nah kemudian yang terakhir mungkin di pendidikan. Sekarang kan yang satu harus mengambil profesion juga baru muncul, bisa STM muncul gitu, mungkin seperti itu. Untuk kesempatan pertama, ada pertanyaan? Belum. Nama saya Sani Farida, saya dari DPC Kabupaten Lombok Timur. Pertanyaan ini mungkin sudah dipertanyakan tadi sama Pak Denny tentang profesi teman-teman yang di puskesmas. Ini merupakan pesanan dari teman-teman tadi kemarin sebelum berangkat ke sini, karena saya mewakili teman-teman di DPC untuk ketemu dengan ketua umum. Mereka menitipkan pesan tentang tadi profesi gizi yang di puskesmas yang tidak bisa hadir di puskesmas. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh kami teman-teman gizi di puskesmas? Karena kalau media tidak bisa di puskesmas, ini juga akan berefek dengan tenaga gizi kami di puskesmas. Kalau misalnya nanti teman-teman yang media pindah tugas, otomatis di puskesmas akan kekurangan tenaga gizi. Itu yang menjadi pemikiran teman-teman kami di puskesmas. Apa solusinya untuk kami, terutama di DPC dan di Dinas Kesehatan? Itu mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong DPC seluruh NTB itu memperhatikan terpilih. Jadi artinya berapa jumlah puskesmas, berapa jumlah teman-teman yang sudah mentok di sana tidak bisa mandiri, ya, kita berjuang mandiri dulu ya. Nanti DPD melatih DPD itu akan sebuah kerja nakes sama pemerintah RW. Itu jawaban saya. Itu atau saya jawab seperti itu, tapi kan saya tidak punya bahan. Kenapa? Karena setelah saya buka
bahan ini adalah yang diakui oleh pemerintah itu cuma nutrisionis. Karena pemerintah itu sudah mendatangkan sampai ke media. Nah itu kan sebenarnya bagi saya sih mudah aja untuk teman-teman di puskesmas. Nah sekarang saya tanya sama ibu, bagaimana bidang di sana? Ada media nggak? Perawat ada media? Ada. Ada kan? Kok kita nggak bisa? Itu pertanyaannya. Itu jadi pertanyaan teman-teman, kenapa profesi lain bisa kok kita nggak bisa? Nggak ada yang memperjuangkan. Itu permasalahannya. Satu, nggak ada yang tahu di permasalahan ini. Kita asik sibuk dengan mau profesi lah, mau sekolah lebih tinggi lagi. Padahal kita akhirnya nggak punya apa itu semua. Saat teman-teman itu karirnya bisa saya bantu ya, masukan saya, kami bantu di DPP. Itu kita jagalah DPP kita ini yang sebenarnya yang diambang kebangkrutan ya. Saya bilang kepada DPP ini nggak usah susah untuk memberikan tiket atau saya datang sini karena ini mau ketemu nih. Tapi teman-teman DPP saya, nggak bisa Pak Dodi, Pak Dodi mau curangan. Ya udah kalau demikian kok saya nggak mau. Kenapa ini udah sangat urgensi seperti kita nggak boleh kalah. Saya tahu, makanya kenapa kita harus silence ya. Pertama, yang menentukan Bapak Ibu pegawai itu adalah pejabat pegawai daerah. Oke? Kalau dulu kan OP itu all in semuanya ngurusnya. Nah sekarang kan saya bawalah ke kolegium isi, bawalah ke KTKI, KKI itu semua orang saya kenal semua nih, ya. Ketua KKI-nya Bu Ade kan mantan dirjen saya, kamu gini-gini ya. Kita lihat ini PGN lagi begini, stunting lagi begini, sehingga kalau bisa. Nah kita perjuangkan saat ini. Inilah sebenarnya dalam kemungkinan saya itu kira-kira apa yang perlu saya akan lakukan sebelum nanti teman-teman akan saya coba bawa bagaimana data-data yang kita miliki di puskesmas ya itu bisa menjadi polisi brief, bisa menjadi segala macam ini sehingga dari sisi keahlian yang dimiliki, dari sisi intelektualitas kita seorang sains itu kita perbantukan. Itu Pak. Ada lagi kalau enggak, oh iya, Pak Ali kan berlanjut di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih atas waktunya. Izin perkenalan, saya Anang Nyoman Bukan Bernadi, kerja di Dinas Kesehatan Lombok Utara. Ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman puskesmas. Yang pertama terkait STR untuk yang S1. STR kan berlaku untuk yang S1. Kemudian kira-kira fungsi kami mengumpulkan 25 SKP untuk apa? Itu pertanyaan. Kemudian terkait RPR, selain Universitas Brawijaya, apakah ada perguruan tinggi lain yang mengadakan RPR untuk pendidikan profesi bagi yang S1? Ini permintaan teman-teman, ada nggak universitas yang full online gitu? Karena di UB masih ada tatap mukanya. Dan saya curhat sedikit. Boleh. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan, kalau di jabatan itu sekarang analis gizi. Untuk di Dinkes di Lombok Utara itu sudah tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi saya masih tetap ditempatkan di Dinas Kesehatan. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana seharusnya saya tetap di Dinas Kesehatan atau di puskesmas? Karena kalau di Dinas Kesehatan kelas jabatan saya turun dibanding jika bertugas di puskesmas. Tapi untuk sementara tetap ditempatkan di Dinas Kesehatan. Oke, ini kerja, terima kasih. Tinggal Terakhir tadi Bapak jabatan sekarang ini analis gizi. Analis gizi. Ini saya tanya Pak. Jadi jabatan itu ada dua. Ada yang namanya keahlian, ada yang keterampilan. Bapak tahu sebenarnya. Penamatannya oke, sebuah penamaan Pak. Jadi dari yang saya sampaikan tadi, yang apa namanya perkanya BKN tadi, yang saya sampaikan ini adalah yang keahlian, yang dikategorikan sebagai di tingkat atas. Nah kalau yang tadi Bapak turunkan, Bapak ada tiga yang S1 juga. Tapi karena nggak ada rumahnya, Bapak turunkan jadi keterampilan.
Jadi kalau dalam istilah pemeriksaan, sepanjang itu tidak melampaui batas, itu di apa pemeriksa dianggap tidak ada masalah. Itu. Tapi Bapak rugi. Inilah yang kita perlu perbaiki, Pak. Gimana kita bisa tenang, Pak? Betul nggak? Gimana kita mau bisa target stunting, kita diomongin omong kosong itu stunting tuh? Ya kan? Ini kan juga dosa saya sebagai direktur gizi, nggak beres ini. Nah, jadi kembali lagi, ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya orang birokrat, kembali lagi ke OP nih, tercinta kita nih. Tadi ada pertanyaan nih Bapak Dodi, Pak Dedi. Tadi ada pertanyaan Bapak tadi, ada saya bertanya. Saya mau tanya Ibu tadi nih. Sekarang S1 nih, masalahnya Undang-Undang 17 berbicara, Pak. PP 28 2024 itu berbicara yang S1 harus ngambil profesi, bisa dapat STM, bisa dapat SIP. Ini tugas Pak Denny, Pak, kasih ke saya nih, Pak, tolong di list yang S1 belum profesi, tolonglah. Mau bantu nggak kan begitu kan sini dekat kekuasaan. Ya kan di depan nih, saya udah ya kan. Perjuangan saya dengan netizen belum selesai untuk menggabungkan nutrisionis sama netizen itu nanti. Dan supaya teman-teman rumah sakit ya udah masuk ke rukun yang tadi itu, ini makanya modal kerjasama apa dengan seluruh Indonesia di PDPC ini. Saya mulai dari diri kita dulu nih Bapak Ibu, ya kan, supaya teman-teman yang ada di Poltekkes nih menyampaikan kepada mahasiswanya nih, oh kalau tidak ahli gizi, kerja di PGN, ahli gizi, di puskesmas, yang Bapak Ibu, seperti itu loh. Kalau kita mau maju dan tinggal, sebelum kita bicara kekuatan, nah kekuatan nanti, dua yang mau saya bangun, itu adalah dengan media. Ya, kekuatan kedua itu dengan data. OP itu saya anggap saat ini kita bangun tidak bisa. Jadi mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini akan kuat. Strateginya adalah pada saat di puskesmas ya, masih dibutuhkan 1,1 di puskesmas nih, sama di dinkes kan perhitungan dari pemerintah itu harus ada tenaga kerja di puskesmas 1 dengan luas wilayah kan itu. Nah, potensi ini kita harus mampu melihat luas wilayah, berapa jumlah nutrisionis yang ada di puskesmas tersebut, dan juga di kabupaten, gitu, ya kan? Sehingga pada saat kita memperhitungkan formasi nanti, ya perhitungan ya Pak. Contohnya misalnya, puskesmas mana yang misalnya jauh dari belakang, atau masalah kesehatan itu kita bisa perjuangkan menambah jumlah gizi. Itu sebenarnya ya bisa kita coba lakukan adalah melalui organisasi profesi kita, itu kita kirim ke Dinkes supaya memang seperti itu. Itu satu kan, ya. Yang kedua, pada saat teman-teman kita ini udah mentok nih, itu sebenarnya jabatan daripada ahli gizi ini kan bisa kemana-mana, bisa menjadi administrator kesehatan, bisa mengambil promosi kesehatan, itu bisa, ya. Nah, itu sebenarnya adalah harus melihat regenerasinya itu isi masuk itu. Yang ini, misal Bapak di dinas kesehatan, mau pindah nih, kan nggak ada orangnya, ya kan? Tapi orang lain nggak bisa masuk, kena kekunci. Akhirnya pindah kan? Ini nggak masuk, itu kekunci. Jadi kalau Bapak udah lihat, udah, kalau gitu kita perjuangkan beliau ini menjadi administrator kesehatan, itu tinggi jabatannya. Itu yang satu itu bicara tentang technical matters-nya, yang satu administrasi tentang manajerialnya. Nah satu saat beliau itu bisa menjadi kepala dinas. Itu ceritanya. Kalau mau didesain itu, saya diberi mandat sebagai ketua umum, duduk mandat, saya dilihat semua bercerita, Pak kita harus begini. Saya bilang kemana saya larinya nih? Coba, mau saya biarin, mohon maaf ya, kualitas saya nggak begini Pak. Jadi artinya kualitas saya, tadi pertama saya minta nama-namanya. Orang mau minta saya sebagai ketua umum itu harus punya leadership yang kuat loh networknya, betul nggak?
orang-orang yang kira-kira ya mau nanti buka praktek mandiri segala macam seperti itu Pak. Nanti itu ada topik yang nanti akan kita webinar akan saya membedah secara habis. Kenapa kita harus punya SDM, kenapa kita harus pakai SIP, bagaimana regulasi. Saya ada masih ada 50 slide, cuma saya udah nggak sanggup lagi untuk menjelaskan ini. Nanti sih Pak ya. Kenapa kita dulu pertama adalah yang tadi saya sebagai ketua umum, terima kasih kenapa jadi pendukung utama waktu kongres di Pesari, sehingga beliau ada webinar, mungkin ya saya akan datang ke sini menceritakan tentang ini ya. Nah jadi sehingga yang pertama kali tadi adalah coba kita beresin adalah teman-teman yang di puskesmas ini yang pangkatnya mentok. Saya minta data-data semuanya sehingga saya akan bisa berbicara. Saya bawa terus ke kolegium, saya bawa terus ke Dijenaker, saya bawa terus ke Menpan RW. Saya mau tahu sampai mana ini. Kalau nggak beres juga Pak, akan saya bawa ke DPR ini. Nah saya sudah berbicara dengan Pak Abdul Malik namanya. Itu dia mengundang saya nanti di satu waktu, dia cari waktu, saya undang ke sini, ketemu Pak Malik, itu dia minta bagaimana sih sebenarnya kumpas tuntas tentang stunting dari itu. Saya akan jelaskan. Stunting itu di HPK itu hanya otak yang kita kejar, tapi kalau 8 dari HPK kita mengejar physical growth. Dan 2 rumusan itu yang saya dapat dari Pak Parita. Ya, orang pintar, orang hebat, tapi nggak bisa menjelaskan. Karena saya seorang birokrat, saya bisa menjelaskan. Gitu. Jadi kalau orang melihat ada jurnal, ada apa, kalau dia seorang akademisi, dia yang lihat, oh ya ini bermakna, tidak bermakna. Oh ini bisa jalankan. Tapi kalau saya melihat, bagaimana saya implementasikan? Itu seorang birokrat. Itu. Makanya kalau orang birokrat berbeda dengan orang yang memahami tentang. Nah saya memaparin di IG kemarin itu tentang nutrisionis itu ke semua orang. Itu sengaja. Kenapa? Karena kalau kalian ditampilkan, IG itu runtuh Pak, sama FOB juga. Nggak beres menata nutrisionis, dietitian itu mana nih? Itu. Nah saya akan bangun 2, ada jalur ASN, ada jalur dari swasta melalui LSP. Kita sainsivitas diajarin. Kalau di nutrisionis tadi namanya muda misalnya, yang di swasta ini apa namanya? Jadi pada saat tamat dari Potenkes, keluar lagi ke gerbang sana, ada 2 jalur. Jalur ASN harus diikuti dari ASN-nya, ada jalur swasta. Kita akui dia. Saya nggak mau masuk ASN, saya masuk swasta. Mau praktek mandiri, seperti bidang praktek mandiri Pak. Bikin ini, dietitiannya, nggak tutup ini sekolah Pak. Itu belum sampai saya sama ya. Kita sama-sama di sini. Itu Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf ya, terlalu berapi-api, terlalu semangat, dan saya harus sholat